Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini kita bertemu, walaupun Allah izinkan kita bertemunya melalui virtual. Teman-teman lihat ustazah dari video, insya Allah semoga tetap dalam keberkahan dan tetap adab-adabnya dijaga ya saat di majelis. Coba ista'idtu. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan, yang insya Allah ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Dan Allah di hari yang keberkahan ini jangan sampai kita gunakan waktunya itu hanya dengan bermain-main aja ya teman-teman. Rumah, walaupun sore hari ini tidak ngaji di MRKR, teman-teman ngaji di rumah, adabnya yang baik. Terus tetap murojaah, membaca surat Al-Fatihah dulu ya sebelum belajar. Anak-anak ustazah, teman-teman semuanya, ustazah mau sedikit bercerita. Dahulu Nabi Ibrahim SAW pernah bertanya tentang siapa sih yang menciptakan langit, siapa sih yang menciptakan bumi, siapa sih Tuhan aku yang menciptakan aku. Nabi Ibrahim pernah berkata seperti itu, dan beliau mencari-cari siapa sih yang ciptain aku, siapa sih Tuhannya aku. Nabi Ibrahim pernah seperti itu. Nabi Ibrahim melihat ayahnya yang bernama Azar, dia membuat patung, dibuat patungnya sama mereka, sama Azar ini. Lalu setelah sudah selesai jadi patungnya, ada patung kecil-kecil, ada patung yang besar-besar, ada juga patung yang paling besar. Lalu ketika itu ditaruhlah patung-patung itu, dan patung-patung itu mereka kasih makanan, mereka disembah, mereka berdoa di depan patung-patung itu. Nah, Nabi Ibrahim berpikir, loh, kenapa patung-patungnya disembah seperti Tuhan? Kenapa mereka memberi makan? Padahal kan patung itu tidak bisa berbicara. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya Azar, wahai ayah, kenapa kalian menyembah patung-patung itu? Padahal patung itu kan engkau yang membuatnya. Wahai ayah, apakah patung itu bisa berbicara? Ayahnya diam saja. Apakah patung itu bisa makan? Ayahnya juga diam saja. Apakah patung itu bisa mengabulkan doa-doa kalian? Ayahnya juga diam saja. Sehingga ayahnya ini marah. Diam saja, diam. Gitu. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada orang-orang yang menyembah patung itu, kenapa kalian sembah patung ini? Apakah patung ini bisa berbicara? Pertanyaannya sama yang ditanyain kepada ayahnya. Apakah patung ini bisa mengabulkan doa kalian? Mereka juga diam, karena Nabi Ibrahim itu ingin orang-orang itu sadar bahwa patung itu bukanlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena sebelumnya Nabi Ibrahim itu selalu termenung, teman-teman. Termenung itu diam gitu, sambil mikirin siapa ya yang ciptain aku, siapa ya Tuhan yang memiliki langit dan bumi ini. Lalu ketika malam hari, Nabi Ibrahim melihat bintang. Dilihat sama Ibrahim bintang-bintangnya. Bintang-bintangnya banyak, bintang-bintangnya cantik. Oh, mungkin saja ini adalah Tuhanku.
Lalu ketika pagi hari datang, bintang-bintangnya pun sudah hilang. Lalu ketika malam hari lagi, Nabi Ibrahim melihat bulan. Dilihat bulan. Oh, bulan ini lebih besar. Oh, bulan ini adalah Tuhanku. Kata Nabi Ibrahim. Sepertinya ini Tuhanku. Lalu ketika ketika pagi hari datang, bulannya sudah tidak ada ternyata, dan adanya ada adalah matahari. Lalu Nabi Ibrahim berpikir lagi seperti ini. Oh, berarti matahari ini Tuhanku sepertinya. Karena matahari ini lebih besar dan terang sekali. Lalu pas malam tiba, mataharinya ada atau enggak? Iya, enggak ada mataharinya. Kan diganti sama bulan. Lalu Nabi Ibrahim berpikir, berarti Tuhanku adalah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menciptakan matahari, bulan, bintang. Allah berarti ada yang menciptakan, sehingga Allah pun memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya. Sehingga ketika melihat ayahnya menyembah patung, orang-orang menyembah patung, ya, dia itu berusaha mau supaya orang-orang ini itu gak lagi menyembah patung, berusaha supaya mereka itu menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah teman-teman, Allah sudah menciptakan matahari, Allah sudah menciptakan matahari di siang hari, sehingga kita itu gak ngerasa kegelapan. Di siang hari kita bisa belajar, teman-teman bisa bermain, teman-teman juga bisa keluar rumah. Dengan cahaya matahari kita bisa beraktivitas, ayah bisa bekerja, bunda juga bisa menyapu halaman, membersihkan halaman. Itu semua merupakan kasih sayang Allah. Allah menciptakan siang karena Allah itu sayang sama kita, supaya kita itu bisa beraktivitas, kita bisa berusaha, kita bisa bekerja. Itu karena Allah. Ketika sudah mau malam hari, Allah gak jadikan siang yang terang tiba-tiba jadi gelap malam. Tidak. Malam yang gelap, siang yang terang, perlahan-lahan Allah jadikan pelan-pelan malam. Allah berikan tanda-tandanya, sehingga ketika sudah waktu sore ada cahaya merah di langit. Itu namanya syafaq. Itu namanya syafaq, teman-teman. Fala uqsimu bisyafaq, yaitu cahaya merah pada waktu senja. Cahaya merah ini Allah berikan tanda-tandanya dari pagi hari, siang hari ke malam hari. Itu tidak secara tiba-tiba, teman-teman. Dari pagi hari, siang hari mau ke malam hari, Allah berikan tanda-tandanya. Ada cahaya merah di langit, lama-lama berubah menjadi gelap, sehingga ada gelapnya malam. Bumi ini ditutupi oleh kegelapan, sehingga di malam itu tenang, sunyi, ya kan? Gelap. Ayah tadi yang bekerja pulang, teman-teman yang sudah capek belajar, bermain, malam-malam bisa tidur dengan nyaman. Itu merupakan kasih sayang Allah. Allah membuat kita itu merasakan perubahan siang dan malam. Setelah seharian lelah bekerja, kita bisa beristirahat di malam hari. Tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, mereka itu tidak hanya waktu malam tidak hanya untuk istirahat, teman-teman. Tapi mereka juga bangun di tengah malam, mereka beribadah kepada Allah. Ketika Allah sudah memberikan kita kasih sayang, nikmat yang banyak, maka kita harus bersyukur. Oleh karena itu, setiap apa-apa yang kita lakukan, misalnya teman-teman belajar, bermain, ada ayah, ada bunda yang jagain teman-teman, semua pekerjaan yang kita lakukan itu niatkan karena Allah. Supaya apa?
supaya kita mendapatkan banyak pahala dari Allah. Ya teman-teman, ista'iddu. Ya, sama seperti teman-teman belajar di rumah saat ini juga. Jadi ada adabnya juga yang baik, tetap duduk yang tenang, dengerin ustazah walaupun dari dalam video. Ya teman-teman, seperti tadi Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim nyari-nyari kesana kemari, yang mana Tuhanku, siapa Tuhanku? Tapi alhamdulillah Allah berikan petunjuk bahwa yang menciptakan langit, bumi, matahari, bulan itu adalah Tuhan kita semua. Nah, kita sudah tahu nih, Allah itu adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, Allah yang sayang sama kita, berikan kita siang untuk beraktivitas, ada malam untuk istirahat, semua siang dan malam. Bahkan itu tidak secara tiba-tiba. Kalau tiba-tiba kaget. Bayangin aja kalau lagi malam-malam lampunya terang, tiba-tiba mati lampu. Bunda, ayah, ketakutan kan, kaget nggak teman-teman? Kalau ustazah ingin kaget. Sama. Jadi Allah menjadikan siang itu berubah ke malam bukan tiba-tiba teman-teman. Allah buat itu perlahan-lahan supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan diri di malam hari, kita bisa istirahat dan kita bisa beribadah. Dan juga ketika waktu sore kita sudah tidak bermain-main lagi di luar, sudah masuk ke dalam rumah, tutup pintunya. Ketika sudah ada waktu syafaq, apa tadi syafaq? Cahaya merah pada waktu senja, pada waktu sore hari. Kita tutup rumah, kita bacakan basmalah, bismillah. Kita tutup jendela, kita bacakan basmalah, bismillah. Kita tutup makanan, baca bismillah, bismillah. Kita tutup bejana-bejana. Bejana-bejana itu apa ya? Kayak tempat air, kayak gentong. Nah, ditutup mereka. Bejananya dibacakan bismillah. Supaya apa? Supaya kita ketika kita masuk ke dalam rumah membaca bismillah, Allah menjaga kita dari makhluk-makhluk Allah, setan-setan yang akan lebih banyak menggoda manusia di waktu malam hari. Oleh karena itu teman-teman, kita bersyukur kepada Allah. Kita selalu bersyukur. Bersyukurnya jangan cara apa? Bersyukurnya teman-teman ketika belajar, teman-teman adabnya baik, dengerin ustazahnya. Kalau di rumah dengerin ayah bundanya, baik sama ayah bundanya, nggak teriak-teriak ngomongnya. Ada nggak yang teriak-teriak? Semoga nggak ada ya, kelas ustazah ya, dan kelas-kelas yang lainnya ya. Ngomong yang sama bundanya, sama ayahnya baik-baik, dengan nggak teriak-teriak. Pahim tuh? Pahimna insya Allah. Semoga ilmu yang sedikit ini teman-teman bisa amalkan, teman-teman bisa selalu bersyukur, teman-teman bisa mempersiapkan diri selalu di waktu siang berkegiatan, beraktivitas, belajar karena Allah, melakukan apapun karena Allah. Di malam hari teman-teman istirahat, jangan banyak main-main waktu malam hari. Teman-teman bisa istirahat, teman-teman bisa tidur. Semoga nanti Allah kuatkan ketika nanti teman-teman sudah semakin besar, semakin umurnya udah lebih besar lagi, di waktu malam bisa sholat malam sama ayah bundanya insya Allah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Insya Allah. Sampai sini video ustazah. Nanti teman-teman lanjutkan mengerjakan kitabah huruf jim ya. Kemarin sudah huruf ta, berarti sekarang huruf jim. Dan teman-teman nanti murojaah sama ayah bunda surat Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Ta'awudzunya juga benar. Paham tuh? Semoga teman-teman paham ya. Sama ayah bunda nanti di murojaah lagi, sama baca Baghdadiyahnya. Nanti ustazah kasih sama ayah bunda bacaan-bacaannya.
Semoga Allah mudahkan teman-teman. Barakallahu fiik, semoga berkah. Semoga teman-teman dilancarkan belajar di rumah, mengajinya bersama ayah bunda di rumah. Ista'iddu. Iya, labbaik. Labbaiknya yang baik. Ya. Saja tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.